Halo semua, kembali lagi di channel Grafologi Indonesia. Seperti yang telah kita tahu bahwa setiap orang memiliki keunikan masing-masing yang dapat terlihat dari perbedaan sifat, kepribadian, dan karakter yang khas. Perbedaan tersebut tentunya juga dapat terlihat dan dinilai dari luar secara umum. Dilihat dari cara orang merespon sesuatu, dari bahasa tubuh seseorang, dan ada pula yang bisa menebak karakternya secara umum. Namun, dengan grafologi, maka seseorang dapat memberikan gambaran penilaian mengenai karakter seseorang dalam tulisan tangan secara detail. Pada video kali ini, Grafologi Indonesia akan membahas mengenai kepribadian seseorang berdasarkan bentuk tulisan tangan pada huruf O dan huruf A. Penasaran bagaimana? Langsung saja simak beberapa contoh tulisan tangan berikut. Yang pertama, disciple. Seseorang yang menuliskan huruf O dan huruf A dengan membentuk loop di awal dan di akhir, serta membentuk oval yang bersilangan, menunjukkan suatu kebohongan atau ketidakjujuran. Penulis biasanya cenderung sedang ingin mencoba untuk melabui orang lain dan tidak mengatakan hal sesuai dengan realita. Seseorang yang menulis demikian cenderung memiliki keinginan yang ditujukan untuk hal yang menguntungkan dirinya sendiri dengan berbagai cara sehingga kurang mempertimbangkan kepentingan sesama. Yang kedua, evasiveness. Apabila seseorang menuliskan huruf dengan sudut tajam, kira-kira setengah jalan dari garis dasar, di mana sudut harus berada dalam lingkaran atau tertutup oleh garis ke bawah, biasanya menunjukkan penghindaran. Penghindaran yang dilakukan oleh penulis menunjukkan sifat bertahan dalam menghadapi suatu hal karena merasa sedang berada pada suatu posisi yang tidak aman. Penulis juga sedang mencoba untuk menghindari subjek, keadaan, atau situasi yang sedang mengancam dirinya dengan mengalihkan perhatian darinya. Penulis bukan menyembunyikan kebenaran, namun hanya memilih untuk menghindari kebenaran karena memilih untuk tidak berurusan atau ikut campur dengan urusan orang lain. Yang ketiga, frankness. Seseorang yang menuliskan huruf O dan huruf A dengan membentuk lingkaran yang jelas, baik bentuk lingkaran yang terbuka maupun tertutup, menunjukkan seseorang yang memiliki sifat kejujuran. Penulis yang menulis huruf demikian biasanya memiliki sifat yang lugas dalam mengekspresikan apa yang ada dalam dirinya. Penulis cenderung merupakan seseorang yang akan mengatakan apa yang ada di pikirannya dengan jujur, serta tidak memiliki keinginan untuk menipu orang lain karena memiliki sifat yang terbuka. Yang keempat, reticence. Seseorang yang menuliskan huruf O dan huruf A dengan membentuk oval yang tertutup di bagian tengah menunjukkan seseorang mudah merasa enggan atau ragu dalam menghadapi suatu hal. Biasanya penulis yang menuliskan huruf O dan huruf A demikian cenderung menahan diri untuk tidak berbicara dan merupakan seseorang yang pendiam dan tidak komunikatif. Penulis sebenarnya bisa mengungkapkan pendapatnya bila memang ingin mengungkapkannya. Namun, memang pada dasarnya penulis adalah seorang yang pendiam. Yang kelima, secretiveness. Seseorang yang menuliskan huruf O dengan membentuk oval yang ditutup dengan lingkaran di sisi kanan biasanya menunjukkan seseorang tersebut suka menyimpan rahasia. Penulis secara sadar menyembunyikan apapun yang dia pilih untuk tidak diungkapkan, terutama bila hal tersebut merupakan informasi pribadi, maka penulis akan memilih untuk bersikap tertutup. Yang keenam, self-deceit. Seseorang yang menuliskan huruf O dan huruf A dengan membentuk suatu loop awal dalam lingkaran menunjukkan penulis sedang menipu dirinya sendiri atau tidak jujur dengan perasaan yang sebenarnya dialami. Biasanya, seseorang yang menulis demikian cenderung menolak untuk mengakui fakta-fakta yang tidak menyenangkan dengan menyangkal fakta-fakta yang telah ditemukan. Penulis juga biasanya membangun citra palsu dengan hanya menghadapi sebagian dari permasalahan atau situasi, meski penulis menyadari bahwa yang dilakukan itu munafik terhadap diri sendiri.
Namun, penulis juga tetap memilih untuk menolak fakta yang sebenarnya. Yang ketujuh, showmanship. Seseorang yang menuliskan huruf A dengan pengayaan artistik pada struktur huruf menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki kecakapan dalam memainkan suatu pertunjukan. Seseorang yang menuliskan huruf demikian biasanya memiliki sifat yang ingin menarik perhatian lebih dari lingkungan sekitarnya. Penulis biasanya cenderung ingin memiliki penampilan dan keterampilan yang unik dan menarik sehingga bisa menjadi pusat perhatian orang banyak. Yang kedelapan, fear of criticism. Seseorang yang menuliskan huruf A di posisi awal dengan membentuk struk yang bergerak ke atas dan ke kiri sebelum berubah menjadi downstroke menunjukkan seseorang yang memiliki ketakutan berlebih terhadap kritik yang diungkapkan oleh orang lain. Penulis merupakan seseorang yang cenderung memiliki perasaan sensitif sehingga mudah tersinggung bila mendapatkan kritik dari orang lain yang dapat menyangkut tentang berbagai hal seperti kinerja, kebiasaan, tingkah laku, dan keyakinannya. Dan yang terakhir adalah talkativeness. Seseorang yang menuliskan huruf O dan huruf A dengan membentuk sebuah oval terbuka di bagian atas biasanya menunjukkan seseorang yang suka berbicara. Penulis cenderung menikmati suatu percakapan bahkan dengan orang asing sekalipun. Penulis dapat juga dengan mudah mengungkapkan ide-ide, pikiran, serta pendapat darinya tanpa mempedulikan apakah orang lain ingin mendengarkannya atau tidak. Biasanya, apa yang ada di benaknya pertama kali akan langsung dilontarkan tanpa mempertimbangkan penilaian dari orang lain. Terkadang, sifatnya juga yang suka berbicara ini membuatnya menjadi seorang yang kurang mau mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah beberapa contoh dari tulisan tangan yang menunjukkan sifat dan kepribadian seseorang yang dapat dilihat melalui tulisan tangan, terutama dalam menuliskan huruf O dan huruf A. Bagaimana? Apakah Anda menemukan bentuk tulisan tangan Anda pada beberapa tanda grafologi tadi? Bila setelah melihat video ini, Anda sudah mulai bisa membaca kepribadian seseorang, jangan lupa untuk berbagi cerita dan pengalaman Anda dalam membaca kepribadian seseorang di kolom komentar ya, agar kami bisa mendengar cerita menarik Anda. Baiklah, kalau begitu, sampai sini dulu ya materi kali ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, maka jangan lupa untuk like dan share agar semakin banyak lagi orang yang mengetahui tentang informasi di video ini. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak tertinggal video grafologi menarik lainnya. Namun, bila Anda ingin belajar lebih dalam lagi terkait grafologi dan ingin menjadi grafolog profesional, maka Anda bisa kunjungi web grafologiindonesia.com karena di sana Anda bisa mendapatkan pengalaman belajar grafologi secara eksklusif. Oke, sampai jumpa ya di materi selanjutnya. Bye-bye!